Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama saya Hasan Muslihat dengan NIM 231330015. Di sini maksud dan tujuan saya adalah ingin membuat video learning jurnal pada mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampuh langsung oleh Bapak Adi Kusuma MSI, Dr. Adi Kusuma MSI. Maaf. Nah, pada pertemuan kemarin, tepatnya pada tanggal 25 Februari 2025, beliau memberikan banyak sekali pemaparan materi terkait terkait berita dan artikel gitu pada pertemuan kedua kemarin gitu. Jadi tujuan maksud saya di sini adalah ingin mengulik gitu apa yang sudah beliau paparkan pada pertemuan kedua kemarin gitu. Oke, baik. Pada pembahasan yang pertama di sini saya akan membahas mengenai berita yang dimana beliau jelaskan bahwasannya berita itu adalah suatu informasi yang dilakukan oleh jurnalis yang mengandung unsur 5W1H yang kemudian dibagikan kepada khalayak umum gitu teman-teman. Nah, masuk kepada jenis-jenis berita teman-teman. Jenis-jenis berita itu terbagi menjadi 4 teman-teman. Yang pertama yaitu straight news, soft news, feature news, in-depth news. Dah segitu ya teman-teman, ada 4 ya. Kita bahas satu persatu. Nah, straight news adalah suatu berita yang dimana berita ini itu mengandung unsur keformalan yang dimana beritanya itu mempunyai program sendiri. Seperti contoh Kompas TV, TV One dan Mata Najwa dan lain-lain gitu ya teman-teman. Nah, masuk pada soft news. Soft news adalah suatu berita yang dimana berita itu seperti namanya yaitu soft halus, yang dimana pembawaannya itu kehangatan dan serta keharmonisan yang ada pada berita tersebut, seperti gosip, insert, live dan lain-lain gitu ya. Masuk pada jenis berita yang ketiga yaitu ada feature news. Nah, feature news sendiri ini adalah berita yang mengandung unsur perjalanan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pernah melihat suatu program TV yaitu My Trip and Adventure, itu merupakan salah satu contoh mengenai feature news yang dimana ada 2 host yang sedang menjalankan tripnya ke salah satu destinasi wisata yang kemudian ia menjelaskan isi daripada wisata tersebut serta sejarah yang ada di wisata tersebut gitu. Nah, masuk kepada jenis yang terakhir yaitu in-depth news. Seperti yang kita tahu namanya saja itu in-depth, yang berarti mendalam, berita yang mendalam gitu. Kalau misalkan kita lihat dari contoh yang ada seperti Mata Najwa, terus breaking news, itu merupakan salah satu contoh daripada in-depth news teman-teman. Nah, masuk kepada nilai-nilai berita teman-teman. Nah, nilai-nilai berita ini ada banyak. Yang pertama yaitu ada magnitudo. Ini mana magnitudo ini adalah nilai yang mengandung unsur kehebohan, keviralan gitu teman-teman. Yang kedua yaitu ada unsur nilai proximity gitu teman-teman, yang dimana proximity ini adalah layanan internet, yang dimana layanan internet ini sebagai jembatan untuk kita bisa mengupload atau mengakses berita yang kita punya begitu. Nah, nilai berita yang selanjutnya itu ada aktual teman-teman. Nah, aktual ini bisa dikatakan sebagai nilai berita karena memberikan sebuah terkini gitu ya teman-teman, nilai yang terkini gitu. Selanjutnya itu ada impact teman-teman. Berita itu ada nilainya apabila ia berimpact atau berdampak kepada khalayak umum atau audiens yang membaca gitu. Nah, selanjutnya itu ada unusualness gitu ya teman-teman. Unusualness ini adalah sesuatu yang beda daripada web berita yang ada di platform teman-teman masing-masing. Misal Kompas dan Kumparan adalah dua platform yang berbeda, akan tapi bisa memberikan berita yang sama tapi isinya itu beda gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada human interest. Human interest sendiri itu adalah menarik perhatian masyarakat supaya berita yang kita paparkan itu menarik gitu.
Nah, yang selanjutnya itu ada konflik yang dimana itu memberikan nilai dari berita tersebut apabila konfliknya itu masuk kepada berita yang terkini gitu. Nah, selanjutnya itu ada surprising gitu. Surprising ini dalam artian berita yang kita sampaikan mempunyai nilai mengejutkan gitu untuk audiens membaca. Nah, selanjutnya itu ada seks, teman-teman. Hal-hal yang berbau 18 plus itu menjadi nilai dalam berita karena bisa memberikan edukasi ataupun sebuah berita yang melecehkan ataupun menganiaya gitu. Nah, selanjutnya itu ada informasi seperti yang pernah Pak Adi katakan bahwasannya berita bisa dikatakan informasi bisa dikatakan berita apabila informasi tersebut mengandung unsur 5W1H. Nah, teman-teman, masuk kepada pembahasan artikel. Artikel menurut KBBI adalah suatu karya tulis lengkap yang dimana contohnya adalah seperti laporan berita atau esai di majalah, surat kabar dan sebagainya. Dalam arti lain, artikel adalah suatu bentuk karangan berita analisis berita, suatu karangan berita analisis suatu fenomena alam atau sosial dengan maksud untuk menjelaskan siapa, apa, kapan, dan di mana, kemudian bagaimana, mengapa fenomena alam tersebut terjadi, begitu teman-teman. Nah, artikel ini mempunyai jenis-jenisnya, teman-teman. Jenis daripada artikel tersebut akan saya ulas. Yang pertama yaitu ada artikel redaksi, artikel umum, artikel sponsor, artikel eksploratif, artikel eksplanatif, artikel deskriptif, artikel prediktif, artikel preskriptif gitu. Nah, masuk ke dalam ciri-ciri artikel, teman-teman. Di dalam ciri-ciri artikel itu ada beberapa pembahasan mengenai lugas, logis, tuntas, objektif, cermat, jelas, tidak melibatkan emosi berlebih, terbuka, menggunakan bahasa baku. Nah, tujuan daripada penulisan artikel yaitu penugasan informasi yang diberikan oleh siswa mengenai tujuan untuk menulis artikel. Nah, informasinya yaitu memberikan informasi mengapa hal itu terjadi begitu. Persuasif, membujuk, entertainment, eksistensi, kreatif, pemecahan masalah gitu. Nah, cara penulisan artikel mengenai artikel sendiri apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Adi, yaitu yang pertama menguasai topik yang ditulis, buat judul yang menarik, buat garis besar di tulisan, langsung pada poin, hindari me oriented dan you oriented gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, sekiranya cukup begitu apa yang sudah saya paparkan pada pertemuan kedua kemarin gitu, apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Adi. Mungkin cukup sampai sini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan saya dalam berbicara, mohon dimaafkan karena hari ini gitu pada tanggal 1 Maret 2025 tepat pada 1 Ramadan gitu ya. Mohon maaf lahir dan batin Pak Adi apabila ada kekurangan salah. Saya harap pada pertemuan selanjutnya saya dapat memahami dengan baik dan benar gitu mengenai materi-materi yang akan Bapak sampaikan pada kami pada pertemuan ketiga. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Hasan Muslihat dengan NIM 231330015. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.